Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan untuk menolong Anda berdoa dan bersaat teduh setiap hari. Renungan hari ini adalah hari Selasa 17 November. Temanya adalah berkatnya selalu mengalir. Berkatnya selalu mengalir. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 112 ayat yang pertama sampai ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaannya akan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan menjanjikan berkat Tuhan itu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Namun seringkali ya Tuhan, kami merasa Tuhan tidak memberkati kami karena kami selalu menghitung apa yang tidak kami dapatkan dan bukan menghitung apa yang sudah kami dapatkan. Pada saat seperti itulah ya Tuhan, kami menjadi orang yang sulit untuk melihat berkat-berkat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya kepada sahabat seperjalanan, apakah hidupmu diberkati? Bagaimana jawabannya? Maka jawabannya itu bisa bermacam-macam. Ada orang yang merasa saya sudah diberkati sekalipun kondisinya sama. Saya ilustrasikan aja, ada dua keluarga atau dua orang yang sama, ya, keuangannya sama, kesehatannya sama, rumahnya sama, kendaraan yang dipunya sama, semuanya sama. Tetapi jawabannya bisa berbeda. Yang satu mengatakan saya belum diberkati, yang kedua merasa saya sudah diberkati. Sekalipun yang dimilikinya itu adalah sama. Seandainya dua-duanya memiliki, katakanlah, semua berkat yang sama. Semuanya sama. Tapi mengapa bisa jawabannya berbeda? Yang satu mengatakan saya belum diberkati, yang kedua mengatakan saya sudah diberkati Tuhan. Begitu luar biasa kebaikan Tuhan. Kuncinya adalah di dalam cara menghitung. Sewaktu kita lebih banyak menghitung apa yang belum kita dapatkan, maka kita pasti merasa saya belum diberkati Tuhan. Namun sewaktu kita menghitung berapa banyak yang sudah Tuhan berikan kepada kita, berkat-berkatnya, maka Anda akan menjawab, saya itu sudah diberkati Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya sedikit cerita dan sharing. Saya pernah mengalami kecelakaan, ditabrak oleh motor dan saya gegar otak, pingsan di jalanan. Kemudian dalam kondisi pingsan saya dihantar karena melihat ada KTP alamat saya, maka saya dibawa oleh penduduk setempat ke rumah dihantar. Lalu kemudian saya berobat di rumah sakit, lalu kemudian dibawa ke Singapura, kemudian setelah itu sembuh. Pada saat proses penyembuhan itu, saya merasa bahwa berkat yang paling luar biasa adalah kehidupan. Tatkala saya bisa menjalankan terus kehidupan dan Tuhan tidak panggil saya di dalam usia yang masih muda pada saat itu, anak-anak masih sangat kecil. Bagaimana mungkin anak-anak tanpa ayah, ketiga anak saya tanpa ayah, dan kemudian papanya meninggal dalam usia yang muda. Maka berkat Tuhan pada waktu itu, yaitu kehidupan. Sewaktu saya diberikan umur kembali oleh Tuhan, maka itu berkat yang sangat luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kehidupan kita kemudian baik-baik saja, segala sesuatu itu lancar, maka biasanya kita akan menghitung apa yang belum kita dapatkan. Sesuatu kita belum mendapatkannya, maka kita akan menjawab seperti orang yang kedua tadi yang mengatakan saya belum diberkati. Sehingga perasaan diberkati itu adalah sesuatu yang sangat subjektif. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat tahu memberikan apapun dalam kehidupan kita. Kita sering berdoa kepada Tuhan meminta sesuatu. Sesungguhnya Allah itu maha tahu. Sebelum engkau berdoa, sebelum engkau berucap, Tuhan lebih tahu daripada engkau sendiri. Pada dasarnya Tuhan sudah menyediakan berkat-berkatnya itu kepada setiap kita akan diberikan tepat pada waktunya. Dan sewaktu Tuhan akan memberikan berkat Tuhan dengan pertimbangan, dengan hikmat Allahnya, dengan rencananya yang terbaik. Berkat Tuhan itu tidak ingin apa yang diberikan oleh Allah itu kemudian mencelakakan kita. Bahwa apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya.
Sesungguhnya orang yang diberkati Allah adalah tatkala orang itu takut akan Tuhan dan menyukai segala perintahnya. Sehingga sewaktu berkat-berkat itu diberikan kepada kita, kita bisa mengolah berkat itu menjadi kebaikan. Kita bisa mengolah berkat itu menjadi kebenaran. Kita bisa mengolah berkat itu menjadi kemuliaan Allah. Firman Tuhan berkata apa? Anak cucunya akan perkasa di bumi. Bayangkan. Apa kata perkasa di bumi? Perkasa di sini bukan berarti tentang popularitas. Perkasa di sini bukan berarti tentang kekuatan. Namun kita menjadi orang-orang yang perkasa, hidup di dalam dunia yang berdosa tanpa tercemar. Dan kita menjadi orang-orang yang kemudian bisa menjadi terang dan garam buat dunia ini. Lalu firman Tuhan katakan apa? Angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaannya akan ada dalam rumahnya. Tatkala harta itu diberikan kepada kita, Anda sudah menjadi orang yang dikatakan takut akan Allah, orang yang sangat suka kepada segala perintahnya. Maka sewaktu harta itu diberikan kepada kita, kita menjadi orang yang pandai mengolah harta itu menjadi kebaikan buat dirimu, buat keluargamu, buat keluarga besarmu, buat sekitarmu. Namun tatkala harta dan kekayaan itu kemudian dipegang oleh orang-orang yang menyalahgunakan, yang tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki itu adalah titipan Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan kelak sewaktu kita bertemu dengan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita boleh belajar dua hal. Bahwa Allah itu tahu memberikan apa yang terbaik buat kita sampai pada waktunya. Tidak pernah seorang ayah itu memberikan batu tatkala anak meminta roti. Tidak pernah ayah yang baik itu memberikan ular tatkala meminta ikan. Itu kebenaran firman Tuhan yang sudah Yesus katakan, yang sudah Yesus janjikan ke dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berkat Tuhan itu ada macam-macam. Ada berkat yang sudah pernah kita dapatkan, contohnya kelahiran. Ada berkat Tuhan yang sedang kita dapatkan, yaitu sewaktu Anda bisa mendengarkan layanan audio sahabat seperjalanan ini. Anda bisa menyimaknya dengan baik, Anda bisa mendengarkannya dengan baik. Itu pun berkat Tuhan. Telinga kita berarti masih berjalan normal. Kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita masih bisa bernafas. Ada juga berkat Tuhan juga yang akan diberikan yang belum saat ini Anda dapatkan, yaitu untuk di masa yang mendatang. Dan jangan takut dan jangan khawatir. Firman Tuhan sudah mengatakan dalam Matius pasal ke-6. Kalau burung pipit itu dipelihara oleh Allah. Kalau tanaman itu dikatakan pakaiannya pun lebih indah daripada jubah Salomo. Apalagi kita sebagai anak-anak yang dikasihinya, yang dicintainya, yang dijanjikan pemeliharaannya. Apa yang firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Dan dikatakan apa? Harta dan kekayaan akan ada dalam rumahnya. Sangat mudah Tuhan memberikan harta dan kekayaan. Sangat mudah juga memberikan apa yang Anda perjuangkan 10 tahun, 20 tahun. Tuhan bisa berikan saat ini juga. Namun semuanya itu ada di dalam hak prerogatifnya Tuhan. Ada di dalam wewenang dan kekuasaannya Tuhan. Tugas kita adalah kita meminta. Kita menjaga hidup agar menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada perintahnya. Dan hidup dalam kebajikan. Lalu kemudian kita mempercayai Tuhan tidak pernah lebih terlambat. Ataupun tidak pernah terlalu cepat di dalam memberikan berkatnya. Saya berdoa buat semua sahabat seperjalanan yang sedang menantikan berkat-berkat Tuhan. Kita punya hak untuk meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, kesulitan, tantangan di dalam hidup ini, Tuhan akan bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang memohon sesuatu, kami mempercayai bahwa berkatnya itu selalu berlimpah. Tatkala kami menghitung apa yang sudah kami dapatkan berkat-berkat Tuhan, tidak henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan. Namun jika kami meminta berkat yang belum kami terima, kami pun percaya Tuhan, di dalam waktu dan rencana-Mu Tuhan akan memberikannya kepada kami. Ada yang meminta rumah, ada yang meminta anak, ada yang meminta kelancaran pekerjaan, ada yang meminta bisa studi lanjut, ada yang meminta segala hal. Kami percaya
Engkau dengar seluruh doa kami ya Tuhan, dan Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat kembali beraktivitas. Berkatnya selalu mengalir dan akan diberikan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.